Halo, bertemu kembali dengan saya, Ibu Biti Kurniawati. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai eksponen dan logaritma. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Indikatornya adalah memahami bilangan eksponen, menentukan hasil operasi bilangan eksponen, menerapkan konsep eksponen untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari di eksponen. Di sini ada satu permasalahan. Misalkan ya, di daerah Gunung Kidul masih banyak warga yang memiliki bak penampungan air hujan yang biasa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Jika Pak Ahmad memiliki bak penampungan air yang berbentuk kubus dan memiliki ukuran panjang 3 meter, dapatkah kalian menentukan volume air yang dapat ditampung dalam bak penampungan air tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Tadi untuk ukuran baknya itu adalah 3 meter, sehingga untuk volumenya atau volume baknya itu akan sama dengan volume air yang ada di sana, sehingga sama dengan 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 27 cm kubik. Nah, 3 pangkat 3 di sini ini kita sudah menggunakan bilangan eksponen. Apa itu bilangan eksponen? Mari kita lihat bersama-sama untuk berikutnya. Untuk konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya, di sini kita lihat untuk perpangkatan merupakan suatu perkalian yang berulang. Jadi kalau 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di mana bentuk umumnya ya, jika A adalah bilangan real n adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat n adalah A kali A kali A kali A sebanyak n faktor. Nah, dari persamaan di sini kita bisa membaca A pangkat n dengan A disebut bilangan pokok ya. Jadi A ini adalah bilangan pokoknya dan n ini adalah eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, sehingga kalau ada A pangkat n, A ini adalah bilangan pokok atau basis, n-nya ini adalah bilangan eksponen. Dimana dari contoh tadi untuk 3 pangkat 5, 3 itu adalah bilangan pokok dan 5 adalah bilangan eksponen. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jika M dan N adalah bilangan positif dan A, B tidak sama dengan 0. Nah, sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kita lihat contohnya. Jika P pangkat 6 kali P pangkat 2 adalah P pangkat 6 plus 2, sehingga hasilnya adalah P pangkat 8. Di mana P di sini adalah bilangan pokok dan 8 di sini adalah basis. Untuk sifat yang berikutnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini adalah A pangkat M kurangi N. Untuk contohnya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 adalah 3 pangkat 6 kurangi 2. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 4. Ini 6 kurangi 2 di sana menjadi 4. Bilangan pokoknya 3, bilangan pokoknya 3, pangkatnya 4. Nah, untuk sifat berikutnya adalah A pangkat M pangkat N. Ini adalah A pangkat M kali N. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk 5 pangkat 3 pangkat 2. Ini sama artinya dengan 5 dipangkat 3 kali 2. Atau hasilnya adalah 5 pangkat 6. Sifat berikutnya adalah A kali B pangkat N. Ini akan sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Kita lihat contohnya kembali. Untuk 6 kali 7 pangkat 3, ini bisa dituliskan menjadi 6 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Nah, untuk berikutnya sifat yang ke 5 adalah A
per B pangkat N itu adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Di sini contohnya 4 per 5 pangkat 3, ini juga bisa dituliskan menjadi 4 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, untuk sifat berikutnya adalah pangkat 0. Untuk A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya adalah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau melihat sifat di sini, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Nah, sifat yang berikutnya pangkat negatif. Untuk A pangkat min M akan sama dengan 1/, atau 1 dibagi A pangkat N. Ini juga A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat min 2 sama dengan 5 dibagi 5 pangkat 2. Pangkat bulat negatif. Nah, pangkat pecahan, misalkan A pangkat M dibagi N, ini juga bisa dituliskan menjadi A pangkat 1/N pangkat M. Ini juga A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat 2 per 3 sama dengan 5 1/3 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk menyelesaikan soal berikut. Bentuk sederhana dari bilangan berpangkat berikut adalah, nah ini contohnya, misalkan 3B pangkat 2 kali 2B pangkat 3. Ini untuk penyelesaiannya 3 kali 2B pangkat 2 plus 3 adalah 6B pangkat 5. Di sini variabelnya sama-sama dengan B, sama-sama B, sehingga 3 kali 2 B-nya di sini menjadi B pangkat 2 plus 3, menjadi 6B pangkat 5. Contoh yang kedua, A dibagi min 4 kali B pangkat 2 kali C dibagi A kali B pangkat min 6 kali C pangkat 3 pangkat 2. Ini ada pangkatnya lagi di luar. Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Nah, kita amati di sini. Tadi dari soal di sini, ini kita pangkatkan terlebih dahulu. Tetapi nanti juga boleh, misalnya ini mau diselesaikan dengan pembilang diselesaikan dengan penyebut, baru dipangkatkan dulu. Itu juga boleh, karena matematika punya banyak sekali penyelesaian. Ini adalah contoh alternatif salah satunya, ya. Jadi kita kalikan dulu, tadi bilangan, pembilang, dan penyebutnya kita pangkatkan dulu, sehingga dibagi A pangkat 2, ini A pangkat 2, B pangkat min 6 kali 2, ditulis seperti ini, C pangkat 3 kali 2. Sehingga dari sini kita hitung menjadi, sehingga dari sini ini kita peroleh A pangkat min 8, B pangkat 4, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, B pangkat min 12. Dari sini C pangkat min 6. Dari sini hasilnya menjadi A pangkat min 8 dikurangi 2, karena ini pembagian, jadi min 8 dikurangi min 2, ini B pangkat 4 dikurangi min 12, ini C pangkat 2 dikurangi 6. Dari sini diperoleh A pangkat min 10, B pangkat 16, C pangkat min 4. Dari sini kita ubah menjadi pangkat bulat positif, sehingga menjadi B pangkat 16 dibagi A pangkat 10, C pangkat 6. Nah, mudah kan? Ini adalah contoh penyelesaian dari bilangan eksponen. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih.